Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia, kita lanjutkan materinya untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pada pokok bahasan akuntansi investasi, sub pokok bahasan sekuritas utang yang dinilai berdasarkan fair value atau nilai wajar. Di pokok bahasan akuntansi investasi, video ini adalah video yang kedua. Sedangkan untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, ini adalah video saya yang ke-13. Semoga bermanfaat dan semoga para pemirsa sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, materi kita ada di sini ya, debt investment yang fair value. Ya, fair value. Ini kalau kita merujuk pada bukunya Kieso ada di chapter 17 ya. Kita langsung contoh. Jadi sebelum contoh saya beri pengantar sedikit bahwa yang kita gunakan contoh ini apabila kita punya sekuritas utang itu membeli tidak untuk ditahan sampai jatuh tempo tidak. Niatnya hanya dalam jangka pendek kalau ada harga yang menarik kita lepas, kita jual. Nah, itu yang seperti itu. Sehingga kalau karakteristiknya seperti itu, bukan ditahan sampai jatuh tempo dengan harapan memperoleh pelunasan di tanggal jatuh tempo, bukan yang itu, maka metode yang digunakan bukan amortized cost atau biaya yang diamortisasi, tetapi menggunakan fair value atau nilai wajar. Contoh saya bacakan, PT Divani membeli obligasi 10%. Kalau contoh yang ada di video sebelumnya adalah obligasi 8%, ini 10%. Dengan nilai nominal 100 juta dari PT Monata pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga 108 juta 111.000. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025, berarti umurnya 5 tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Hasil bunga efektif sebesar 89. Sebetulnya data atau informasinya sampai di sini sudah cukup. Ini hanya tambahan penjelasan sehingga premi obligasi sebesar 8.111.000. Berasal dari mana? Dari 100 juta dibandingkan dengan 108. Bukan angka yang ini. Angka yang ini salah ini. Angka yang ini salah. Ya. Pemirsa bukan pakai angka ini, tetapi membandingkan antara harga beli obligasi yang 108 dengan nilai nominal obligasi 100 juta. Sehingga ada premi obligasi. Harga di atas nilai nominal, harga nominal. Contoh di video sebelumnya adalah diskonto, karena harga nominalnya 100 juta, lalu harga belinya 92 jutaan itu. Nah, baik, jurnalnya pada tanggal 1 Januari kita catat surat berharga obligasi debit 108 juta 111.000, kas kredit 108 juta 111.000. Saudara, jika pembelian obligasi ada biaya-biaya pembelian, maka biaya-biaya pembelian itu ikut ditambahkan di sini. Kalau ada biaya-biaya pembelian, ya, ikut ditambahkan. Ya, saudara, perbedaannya, akun yang dipakai bukan investasi obligasi, tetapi surat berharga obligasi, atau boleh sekuritas obligasi. Nah, ini yang membedakan dengan metode atau kepemilikan investasi utang yang ingin dimiliki dalam jangka panjang. Kalau ini untuk, kan ada 3 jenis ya. Satu, ditahan dan akan dimiliki dalam jangka panjang dengan harapan memperoleh aliran kas pada tanggal jatuh tempo, itu yang pertama. Lalu yang kedua dan ketiga adalah investasi utang yang tujuannya untuk diperdagangkan atau tersedia untuk dijual menggunakan metode harga wajar atau fair value. Lanjut. Angka 108 juta 111 itu berasal dari mana? Nah, kalau ini diinformasikan ya, kalau kita diminta menghitung, ingat ada variabel-variabel 10% di sini dan 8% di sini. Nah, angka-angka ini. Nah, kita lihat perhitungannya. Satu, nilai nominal obligasi 100 juta. Oke. Berikutnya, present value dari obligasi pada saat tanggal pembelian berapa? Obligasi itu nilainya 100 juta pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo. Pada saat obligasi itu dibeli, nilai tunainya berapa? Maka harus di present value kan. Present value dari obligasi 100 juta, 8% 5 tahun,
ini perhitungannya harus kita sesuaikan karena obligasi dalam contoh ini bunganya dibayar tiap 6 bulanan atau setahun 2 kali. Maka perhitungan faktor anuitasnya, faktor present value-nya itu kita ubah, kita sesuaikan menjadi 4% 10N. 10N. 4% ya, karena setengah tahun 10N, karena setahun 2 kali, 5 tahun berarti ada 10N. 100 juta kalikan angka ini. Angka ini berasal dari mana? Dari ini ya. Tabel present value, persentasenya 4, N-nya 10. Ah, ketemu angka 0,675556. Nah, ketemunya 67 juta sekian. Saudara pemirsa, uang 100 juta 5 tahun lagi kalau dilihat sekarang, kalau dinilai sekarang, present value-nya dengan bunga setahun 2 kali sebesar 8%, setahun 2 kali dibayarkan, masing-masing pembayaran 4%, itu nilainya adalah 67 juta sekian. Apakah hanya nilai nominal dari obligasi yang di present value kan untuk menentukan angka ini? Tidak. Ditambah bunganya juga. Bunganya kita present value anuitas kan dari bunga obligasi. Jadi tetap waktunya 8% 5 tahun ini harus kita sesuaikan menjadi 4% 10N. Nah, berapa bunganya? Bunganya 5 juta. Kenapa? Karena obligasi ini adalah obligasi 10 tahun ya. Jadi obligasi yang bunganya melekat 10 tahun. Maaf, 10%. Maaf, maaf, 10%. Nah, kalau 10%, selama 10% untuk 1 tahun, maka untuk setengah tahunnya itu adalah 5 juta. Ya, 100 juta kali 10% kali 6 per 12. Ya, maka ketemu 5 juta. Kalikan present value, oh sorry, kalikan present value anuitas. Tabelnya yang ini. Nah, tabelnya yang ini. Present value dari anuitas. Ya. Untuk persentasenya 4%, N-nya 10 tahun, nggak kelihatan ya. Ini ketemu angka 8,11090. Nah, kita masukkan di sini, kita kalikan angkanya 40 juta sekian. Sehingga dijumlah menjadi 108 juta. Nah, harga nominalnya 100 juta, harga belinya 108, maka ada premi 8 juta sekian. Ya, itu ya. Nah, berikutnya kita susun tabel untuk menghitung jumlah tercatat obligasi atau nilai buku obligasi ya selama umur obligasi sampai 5 tahun. Kita susun obligasinya 10%, memberikan hasil 8%. Ya. Pada tanggal 1 Januari 2020 itu nilai obligasi yang tercatat 108.111.000. Lalu bunga pertama adalah tanggal 1 Juli 2020, 6 bulan sekali. Setiap tanggal 1 Juli, 1 Januari terus begitu. Bunganya 5 juta. 5 juta dari mana? Ngitungnya 100 juta kali 10% kali 6 per 12. Ya, setahun 2 kali. Lalu berikutnya pendapatan bunga besarnya adalah dari jumlah tercatat obligasi ya. 108 juta sekian kalikan 8% kalikan 6 per 12 ketemu 4.324 sekian. Maka amortisasi preminya ini dihitung dari 4.324.000 sekian dikurangi 5 juta. Ketemunya 675.560. 675.560. Nah, pada tanggal 1 Juli 2020, jumlah tercatat obligasi akan diamortisasi sekian, preminya sekian, sehingga menjadi berkurang. Angkanya menjadi 107.435, 107.435.000 sekian. Nah, ini berangsur-angsur turun, turun, turun sesuai jumlah amortisasi premi ini menuju ke angka 100 juta pada tanggal jatuh tempo obligasi itu nilai tercatatnya akan menuju ke nilai nominal. Di tabel ini ada pembulatan sedikit, angka asli kalau saya hitung di sini 100 juta 154 rupiah. Ini saya bulatkan ya.
Jadi begitu ya. Jadi 107 saya ulang. Dari mana? Dari 108 dikurangi 675. Ketemunya 107. Dan seterusnya ya. Seterusnya. Kalau bunga yang ini dari mana? 4.297. Sama. Ini dari angka 107 ini. Ya. Kalikan 8%, kalikan 6 per 12. Dan seterusnya. Ya, ini lalu dikurangkan. Lalu ini 107 dikurangi 702, ketemu 106. Dan seterusnya. Baik, sekarang jurnalnya ya, jurnal tanggal 1 Juli ya. Kalau jurnal 1 Januari 2020 kan tadi pembelian obligasi sudah ya. Sekarang jurnal 1 Juli, kas yang diterima 5 juta, kas debit 5 juta. Lalu berikutnya surat berharga obligasi kredit 675.560, pendapatan bunganya 4.324.440. Jadi surat berharga obligasi yang saldonya debit 108 itu, ini kita kredit sedikit demi sedikit sesuai amortisasi preminya. Nah, dikurangi sedikit demi sedikit sampai 5 tahun, ya 5 tahun, sehingga surat berharga obligasi nanti pada saat jatuh tempo angkanya menjadi 100 juta. Jadi ini kita amortisasi, kita kredit. Karena saldo surat berharga obligasi kan tempatnya debit. Kalau nggak percaya, saya putarkan sedikit lagi untuk memastikan. Nah, ini surat berharga obligasi debit 108. Ya, kembali ke tadi. Nah, pendapatan bunga angkanya diambil dari ini. Ya. Berikutnya, tanggal 31 Desember. Mestinya kita buat jurnal lagi besok tanggal 1 Januari 2021 saat menerima bunga yang kedua. Ya. Tapi karena laporan keuangan ditutup tanggal 31 Desember, maka tanggal 31 Desember kita buat penyesuaian terhadap bunga yang masih harus diterima. Tidak kas, tapi piutang bunga. Debit 5 juta. Surat berharga obligasi, angkanya pakai yang ini. Ya, ini ke sini. Ya. Lalu pendapatan bunga 4.297 dari sini. Ya, dari sini. Oke. Berikutnya, tanggal 1 Januari saat kita menerima bunga ini, kas debit 5 juta, piutang bunga kredit 5 juta. Tidak ada bunga baru di tanggal 1 Januari, ya, karena bunganya sudah kita akui di tanggal 31 Desember. Ya, ini hanya menerima piutang ini, kas debit, piutang bunga kredit. Jurnal selanjutnya adalah 1 Juli tahun 2021. Jurnalnya seperti ini. Ya, jurnalnya seperti ini. Dan seterusnya. Terus. Begitu. Clear ya? Jelas ya saya kira ya. Nah, berikutnya, tanggal 31 Desember, ada pekerjaan lagi, yaitu penyesuaian menuju nilai wajar pada saat saldo surat berharga obligasi ini nanti mau kita tampilkan, kita sajikan di laporan keuangan. Dalam hal ini adalah laporan posisi keuangan. Nah, ada tambahan informasi misalnya, nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 105 juta. Maka perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat obligasi akan menimbulkan kerugian atau keuntungan yang belum direalisasi. Pak, informasi nilai wajar itu dari mana? Satu bisa dari independent appraisal, yang kedua ya tinggal dilihat harga pasar secara wajar. Tadi di depan atau di video sebelumnya dikatakan bahwa yang dimaksud nilai wajar adalah nilai pertukaran dari pihak-pihak yang bertransaksi, yang berkepentingan, dan berpengetahuan. Informasinya ada, dan memang berkepentingan untuk bertransaksi, bukan transaksi yang terpaksa, misalnya likuidasi pada saat likuidasi. Nah, itu harganya yang terbentuk tidak wajar. Tapi kalau ini adalah harga yang terbentuk di pasar bagi orang-orang yang berkepentingan untuk bertransaksi. Ya, itu. Ya. Misalnya diketahui 105 juta. Kita lihat, Saudara, tanggal 31 Desember 2020. Ini 1 Juli, 31 Desembernya ada di sini. Ini 1 Januari 2021, berarti 31 Desember 2020 ada di sini. Ini nilainya. 106.732. Harga wajarnya 105. Berarti rugi ya, harga wajarnya berada di bawah nilai tercatat, jumlah tercatat, atau nilai buku. Ya, sehingga kita mengalami perugian
Jurnalnya 31 Desember, kerugian kepemilikan surat berharga belum direalisasi 1.732.858. Lalu penyesuaian nilai wajar kredit 1.732.858. Saudara, angka surat berharga ini setelah dilakukan penyesuaian nilai wajar, ini angkanya nanti akan menjadi 105 tampil di laporan posisi keuangan. Kita buktikan. Jadi, nanti penyajian dalam laporan keuangan, ya, yang pertama, di aset lancar ada piutang bunga 5 juta. Ya, jadi ini 5 juta per 31 Desember 2020. Lalu berikutnya masih di aset lancar, nama akunnya surat berharga obligasi 105, bukan 106.732. Bukan dari sini, bukan. Nah, bukan dari sini ya. Bukan dari sini. Bukan. Tetapi 105 inilah yang membedakan antara amortized cost dengan fair value. Saudara, angka obligasi tampil di aset lancar karena kita memiliki obligasi tidak dalam jangka panjang sampai jatuh tempo, tapi untuk diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, ya. Sehingga investasi jangka panjangnya ini tidak ada di sini, kosong. Beda dengan video saya sebelumnya, angka investasi obligasi tampil di sini di investasi jangka panjang. Berikutnya, kerugian kepemilikan surat berharga yang belum direalisasi dimasukkan di kelompok ekuitas, ya, karena kerugian maka angkanya minus, angkanya minus. Berikutnya di laporan laba rugi komprehensif, pendapatan bunga tampil di pendapatan dan keuntungan lain, ya, pendapatan dan keuntungan lain-lain sebesar 8.621 dari pendapatan bunga Juli dan ini ya, yang rencananya 1 Januari tapi sudah kita akui di Desember, 31 Desember saat adjustment. Dua ini, dua angka ini. Nah, dua angka ini kalau dijumlah 8.600 sekian. Nah, jelas ya saya kira, mudah sekali. Berikutnya misalnya obligasi yang dimiliki ini dijual. Ya, jika pada tanggal 1 Juli 2024, 1 Juli 2024 itu posisinya di sini ya. Di sini, di sini. Ya, di sini nih. PT Gria Divani menjual surat berharga obligasinya dengan kurs 90%, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Ya, maaf. Satu, kasnya debit 90 juta, menerima 90% dari 100 juta, 90 juta. Saudara, pada saat menjual obligasi, kalau ada biaya-biaya penjualan obligasi diperlakukan sebagai pengurang. Ya, jadi angka 90 juta yang kita gunakan untuk mendebit kas ini angka yang sudah bersih. Jadi saya ulang, kalau kita membeli obligasi, biaya-biaya harus kita tambahkan. Kalau kita menjual obligasi, maka biaya-biaya harus kita perlakukan sebagai pengurang. Ya, 90 juta. Lalu surat berharga obligasi nilai tercatatnya berapa? Nilai bukunya 100.961. Dari mana? Oh, sorry. Dari mana? Dari sini. Eh, 1 Juli 2024. Dari sini ya. Oke, ini. Ya, dari sini. Sehingga perhitungannya nilai bukunya 100 juta sekian, dijual laku 90 juta, rugi. Kerugian penjualan obligasi, rugi itu tempatnya debit ya. 10.961 dan seterusnya. Oke, jelas ya. Jadi ini dari sini. Ya, itu kalau obligasi kita miliki tunggal hanya sendirian. Bagaimana kalau kita punya beberapa sekuritas? Itu yang disebut dengan portofolio. Portofolio. Ya, misalnya ini. Berikut ini data mengenai jenis sekuritas, nilai tercatat, nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian belum direalisasi dari sekuritas obligasi yang dimiliki PT Gria Divani per 31 Desember 2020. Misalnya kita punya obligasi 8% PT AAA, punya obligasi 10% obligasi PT BBB. Nilai tercatatnya sekian, nilai tercatatnya sekian, nilai wajarnya diketahui sekian, sekian, maka keuntungan atau kerugian kepemilikan sekuritas yang belum direalisasi
Seperti ini. Yang pertama, laba ya, karena nilai wajarnya di atas nilai tercatat. Yang kedua, yang obligasi PT BBB kita rugi. Laba 8 juta, keuntungan 8 juta sekian, rugi 11 juta. Totalnya portofolionya masih rugi 3 juta. Nah, karena kita belum pernah melakukan penyesuaian, ya, belum pernah, kita belum pernah melakukan penyesuaian, maka penyesuaian nilai wajar sekuritas menjadi 3 juta, rugi 3.269.353. Jadi ini kita belum pernah, jadi masih nol ya. Sehingga kita harus mengakui adanya kerugian yang berasal dari penyesuaian nilai wajar sekuritas 3 juta sekian. Nah, nanti jurnalnya seperti apa ya. Nah, sekaligus sekalian ini transaksi berikutnya. Pada tanggal 1 Juli 2021, PT Gria Divani menjual obligasi PT AAA yang ini dengan harga 90 juta. Diasumsikan bahwa jurnal amortisasi diskonto dan penerimaan bunga sampai 1 Juli 2021 telah dicatat, maka nilai tercatat obligasi PT AAA diketahui 94213. Ini misalnya sudah diberitahukan ya. Kalau belum, ya lihat dari tabel. Tabel yang kita susun seperti di slide-slide saya sebelumnya. Ya. Ini jurnalnya. Penyesuaian nilai wajar 3.269 kredit ya. Kerugian kepemilikan surat berharga belum direalisasi, debit karena kerugian ya 3.269. Angkanya diambil dari sini nih, dari sini. Ya. Lalu berikutnya tanggal 1 Juli dijual. Nilai tercatat obligasi ini sudah ada informasi di sini ya, dijual dengan harga 90. Ya, harga jualnya 90 juta, nilai buku atau tercatat obligasi 94 juta sekian. Rugi ya berarti, rugi 4 juta sekian. Kita jurnal 1 Juli, kas debit 90 juta, lalu surat berharganya kredit 94 juta, lalu kerugian penjualan obligasi debit 4 juta 213 ribu. Nih ya. Ya, kalau laba gimana ya? Keuntungan penjualan obligasi pasti tempatnya kredit kalau keuntungan. Misalnya, ya, surat berharga yang 94 juta sekian ini dijual dengan harga 100 juta. Maka kasnya debit 100 juta, surat berharga obligasi 94 juta sekian, keuntungan penjualan obligasi, kredit selisihnya tadi. Oke. Nah, sekarang contoh tadi adalah kalau eh, obligasinya adalah tunggal. Nah, misalnya ada portofolio sekuritas, kita punya obligasi lebih dari satu, nah, 3 buah, 4 buah. Oh, maaf ya, sejak tadi kita sudah yang portofolio ya, nah, sudah ya, maaf. Daripada saya mengulang-ulang syutingnya, ini kita sudah portofolio. Maksudnya begini, ketika obligasi PT AAA sudah terjual, nah, maka pada periode berikutnya ini tanggal 31 Desember 2021. Kalau tadi kan 31 Desember 2020. Pada saat posisi 31 Desember 2021, misalnya nilai wajar obligasi PT BBB 90 juta, PT AA sudah dijual ya. Maka perhitungan kerugian kepemilikan sekuritas belum direalisasi menjadi sebagai berikut. Ya, ini data per 31 Desember 2021. Obligasi 8% PT AAA sudah keluar dari catatan kita, sudah kita jual. Ya. Obligasi 10% PT BBB 106, nilai tercatatnya sekian. Nilai wajarnya 90, maka kerugian belum direalisasi 16 juta sekian. Ya, total portofolionya sama berarti ya karena hanya punya satu ya, 16 juta. Saldo, ini bukan salo, salah ketik, typo ini. Saldo penyesuaian nilai wajar sekuritas sebelumnya, kita sudah pernah menyesuaikan rugi 3 juta. Nah, sehingga kita tinggal melakukan penyesuaian lagi nilai wajar sekuritas, kita catat kerugian 13 juta. Tidak usah kita catat 16 juta, karena kita sudah pernah melakukan pencatatan saldo penyesuaian nilai wajarnya 3 juta. Kita tinggal mencatat 13 juta. Ya. Jurnalnya 31 Desember 2021, kerugian kepemilikan surat berharga belum direalisasi 13.463.505, penyesuaian nilai wajar kredit 13 juta sekian. Ya. Demikian untuk materi investasi utang yang sekuritas.
menggunakan nilai wajar atau fair value. Digunakan apabila kita memiliki obligasi tidak untuk kita tahan sampai jatuh tempo, tetapi kita perdagangkan, ya. Kita perdagangkan, ada yang menarik kita jual, ada harga menarik, tawaran harga menarik kita jual. Pakainya fair value atau nilai wajar. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.